Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita telah melaksanakan aktivitas kita yaitu sebagai pendidik, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa di SD Negeri 2 Banda Aceh. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat beliau. Yang saya muliakan CGP, yaitu Ibu Aminah SPD beserta Bapak Heriadi SPD, yang kami hormati dan kami muliakan, beserta acara diseminasi budaya positif SD 2 Banda Aceh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini tibalah kita mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan ke-11 pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di SD Negeri 2 Banda Aceh, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Aminah SPD dan Bapak Heriadi SPD dengan tema yaitu budaya positif yang akan kita terapkan di SD Negeri 2 Banda Aceh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dan berkenan pada acara ini. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kita mulai acara ini, supaya acara ini kita berkah, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Baik teman-teman semuanya, mari kita ikuti presentasi yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP, oleh Ibu Aminah SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kita sudah diberikan kesehatan pikiran, kesehatan badan, sehingga kita bisa berada di SD Negeri 2 Banda Aceh dalam keadaan selamat. Salawat dan salam marilah kita sajikan kepada Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banda Aceh dan seluruh dewan guru yang sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukan kita. Saya mengucapkan ibu-ibu terima kasih kepada ibu semuanya. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan ibu karena sudah mendukung saya pada hari ini. Jadi acara kita pada hari ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baik ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aminah SPD sebagai CGP Angkatan 11 yang sudah melakukan presentasi mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, akan kita lanjutkan
dengan presentasi kedua mengenai diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CDP Angkatan ke-11 yaitu Bapak Heriadi SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, yaitu kesempatan pada siang ini kita sama-sama duduk di dalam ruangan ini, sama-sama kita berbicara tentang pentingnya budaya positif di sekolah kita. Juga assalamualaikum beserta salam mari kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari alam jahiliyah ke alam Islam dunia. Juga penghormatan saya sebesar-besarnya kepada ibu sekolah-sekolah yang telah memberikan yang telah memberikan waktu depan untuk berbicara tentang penting positif penerapan positif di budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya juga penghormatan sangat besar kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang sudah meluangkan waktu dalam keadaan yang makin sulit seperti ini. Bapak Ibu menyediakan waktu untuk saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga pada saat ini saya akan memberikan penyerahan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah SD negeri. Baiklah Ibu dan Bapak, tujuan saya untuk berdiri di sini bukan berarti saya terhebat Ibu, tapi saya yakin ibu-ibu yang duduk di sini lebih hebat, guru yang hebat. Nah, tujuan saya berdiri di sini adalah Ibu untuk melaksanakan tugas CDP saya yaitu di budaya positif. Jadi di situ memang kami diarahkan untuk melakukan aksi nyata. Jadi aksi nyata yang harus kami lakukan pada modul 1.4 yaitu budaya positif pada sekolah masing-masing. Dan kemudian kami harus menguaskan dan berbagi dengan rekan guru semuanya untuk bagaimana budaya positif bermanfaat dan kita terapkan di sekolah masing-masing ini. Dan kemudian tujuan saya pada ini untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif ini tidak bisa dilakukan sendiri atau 2 orang, tetapi harus bekerja sama. Seluruh stakeholder sekolah SD Negeri 2 Banda Aceh sama-sama menerapkan budaya positif. Nah, baiklah kita akan membacakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dalam pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, saya yang kita garis bawahi adalah kata menuntut Ibu dan Bapak. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak dan Ibu, kata menuntut itu apa sih Ibu? Kata menuntut Ibu? Menurut saya menuntut itu adalah memberikan arahan kepada anak agar anak bisa mengerti mana yang baik, mana yang belum baik. Ya, benar sekali Ibu Risna ya. Menuntun, memberi arahan atau membawa, ya, mengantarkan ya Bu Risna ya. Nah, jadi yang kita bawa, yang kita antarkan itu adalah anak-anak, ibu-ibu, murid kita. Kemana arah murid kita? Ya, apakah anak-anak kita ini mencapai keinginannya? Mereka itu punya bakat dan minat yang harus kita tuntun, kita bimbing mereka. Nah, ibu-ibu, ada yang anak-anak kadang-kadang memang punya keinginan dia menjadi dokter. Ya, jadi kita tuntun mereka itu menjadi dokter yang baik, yang tidak sombong, yang penuh dengan kepedulian. Nah, itulah tugas kita, membimbing dan menuntun. Bakat mereka yang
yang sudah ada, kita bimbing mereka. Ya, oke. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan anak. Nah, pendidikan menghamba pada murid ini bukan berarti guru sebagai budaknya murid, ya bukan. Tetapi guru itu kita ini pendidik sebagai fasilitator yang menggali, kita gali potensi anak. Kita gali potensi anak dengan anak itu di dalam kelas, apakah mereka dia bertanya, kemudian menalar, bereksperimen, kemudian mengamati. Dari situ kita bisa lihat bakat dan minat mereka. Ya, nah itulah disebut dengan guru pendidikan menghamba pada murid. Jadi kita harus menggali potensi anak sesuai bakat dan kemampuan anak. Kemudian guru ibarat petani sekolah, ibarat benih, lahan, tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Jadi sekolah itu ibarat lahan, Ibu, dan guru itu ibarat petani. Kemudian benih itu ibarat murid. Jadi kita mau, kalau kita di sawah itu mau bibit yang unggul, kemudian menghasilkan padi yang berlimpah, hasil yang panen yang berlimpah. Terutama ya petani itu harus merawatnya, kemudian mengolah tanah yang bagus, kemudian mencabut rumput. Begitu juga kita di sekolah ini. Kita ini sebagai guru itu sebagai petani, diibaratkan sebagai petani. Nah, kita harus membimbing anak, kemudian tidak henti-hentinya kita membimbing anak, ya. Kemudian kita menuntun anak supaya hasil yang kita harapkan nanti maksimal, ya. Kita memberikan perilaku anak itu sebaik mungkin. Nah, kita rawat, itulah kita sebagai petani. Kita membimbing anak-anak itu ke arah yang lebih baik karakternya. Budaya positif. Oke. Nah, Ibu pernah mendengar budaya positif, Ibu-ibu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itulah budaya positif pengertiannya, Ibu. Nah, kita di sini sudah melakukan budaya positif. Nah, kira-kira apa budaya positif yang sudah kita terapkan? Bu Isna, kira-kira budaya positif yang sudah kita terapkan? Berbaris di depan kelas masing-masing sebelum masuk ke dalam ruangan dan melihat kerapian buku, kebersihan buku. Ya, menurut Bu Isna, budaya positif Bu Isna sudah melakukan kebiasaan berbaris di depan kelas sebelum memasuki kelas. Ya, luar biasa Bu Isna. Menurut budaya positif yang mau lakukan mungkin ada? Sepertinya kalau di kelas kebiasaan positif yang bisa kita lakukan itu seperti memuji anak, memotivasi anak ketika dia melakukan hal yang baik, kemudian juga untuk memberi reward, tapi reward itu bukan dalam bentuk benda, melainkan support dan motivasi yang akan meningkatkan semangat dalam belajar. Ya, luar biasa menurut ya. Nah, untuk budaya positif ini apa yang menimbulkan? Timbulnya adalah anak-anak menjadi nyaman, bahagia ketika ke sekolah, disambut ketika di pintu pagar mereka sudah bahagia, ini ibu gurunya sudah menyambutnya, ya, sudah memberi salam, sudah memberi senyum, seperti itu. Jadi rasa nyaman dan aman ketika ke sekolah itu sangat perlu, ibu. Jadi anak-anak ketika dia menuju ke sekolah merasa aman dan bahagia, pasti di dalam kelas dia nanti akan pembelajarannya juga luar biasa, ya, dia akan semangat. Oke, lanjut. Nah, konsep utama budaya positif ini ada tujuh konsep utama yang kami pelajari di guru penggerak, ibu bapak. Jadi ada 7, dan ini menghabiskan waktu sekitar 2 minggu kami pelajari.
Tapi saya mengimbaskan ke ibu bapak itu tidak lebih kurang dari 1 jam. Ya, ini yang pertama adalah ini kita baca yang judul-judul yang besarnya saja ibu bapak ya. Yang satu perubahan paradigma belajar. Nomor 2 disiplin positif. 3 kebutuhan dasar manusia. 4 motivasi perilaku manusia. 5 restitusi posisi kontrol. 6 keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Oke, perubahan paradigma belajar. Ya, ini adalah perubahan dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ibu dalam membangun budaya positif kira-kira apakah kita sudah membuat anak-anak nyaman? Sudah, guru sudah melakukan budaya positif agar anak-anak merasa aman dan nyaman. Ya benar Ibu Isna ya, anak-anak kita sudah menerapkan budaya positif dan guru juga kelihatan sudah mulai kompak sekali dalam menerapkan budaya positif. Oke. Perubahan paradigma belajar perubahan ini menurut William Glasser ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti kita akan belajar. Lanjut. Disiplin positif, ya. Nah, kata disiplin. Nah, kira-kira ibu-ibu, bapak, kata disiplin itu apa sih, Bu? Siapa yang memberi ini Pak Jiri, mungkin disiplin itu apa Pak Jiri? Silakan Pak Jiri. Ya, disiplin, ya Pak Adi ya. Baiklah, terima kasih Bu Amina yang memberi kesempatan. Disiplin positif di sini adalah merupakan salah satu cara penerapan SPT yang bertujuan kita berpihak pada murid ya, yaitu memberdayakan peserta didik tanpa imbalan harga reward, tanpa murid itu kebiasaan kita sehari-hari. Iya, benar ya. Oke, lanjut. Disiplin positif menurut Pak Heriadi, kita baca ya, berasal dari bahasa artinya belajar ya. Disiplin sendiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini biasanya disiplin ini menurut kesadaran kita ya Ibu ya. Kalau datang terlambat itu kira-kira datang ke sekolah, kira-kira kita diketahui sama kepala sekolah atau memang kita kesadaran diri sendiri ya, tanpa dipaksakan oleh kepala sekolah. Jadi kita atas inisiatif diri sendiri karena kita menghargai waktu. Nah, oke, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah derajat kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kepada kesenangan. Ya, lanjut. Nah, kita akan apa itu contoh bertahan hidup. Nah, seperti ini nomor 1. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan dasar. Kemudian nomor 2, teman Agus jadi perhatian Agus, kasih sayang. Itu di kelas sering gitu. Ya, kalau misalnya anak-anak misalnya nggak ada pensil, jadi ada inisiatif anak yang lain itu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia.
Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Ini sering. Kadang-kadang ketika sesuatu yang kita kerjakan itu hanya mengharap balasannya dari orang lain, ya, hanya mengharap pujian dari orang lain. Itu bukan motivasi internal ya Ibu, tapi masih motivasi luar, eksternal. Ya, jadi kita sesuatu yang kita laksanakan, kita kerjakan itu ikhlas, ya, hanya mengharap karena hanya mengharap keridhaan Allah dan tugas. Ya, tugas kita mencerdaskan anak bangsa. Jadi kita tidak perlu pujian dari kelas sekolah, tidak perlu pujian dari teman-teman, itu tidak perlu. Tapi kita harus, tapi ini motivasi dari eksternal ini masih di luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, tidak nyaman ya. Kemudian kalau tidak datang ke tepat waktu ini nanti dipuji, kan seperti itu. Jadi hanya mengharap pujian dari kelas sekolah. Yang kemudian mengharap nanti di satu itu ada prestasi bahwa datang cepat, itu ya ada sesuatu yang diharapkan. Nah, yang nomor 2 ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga seperti tadi, jadi sesuatu yang dikerjakan itu tidak ikhlas, itu ada beberapa mungkin terjadi, dan itu sebaiknya dihindari ya Ibu ya. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah ini yang penting sekali. Untuk menghargai diri sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi internal, ini yang ada dalam diri kita, kesadaran yang timbul dalam diri kita, itu yang penting. Nah, untuk menghargai diri sendiri, kemudian dimulai dari diri sendiri, ya. Jadi sesuatu disiplin, apapun itu dimulai dari kita sendiri. Kemudian kita harus menghargai diri sendiri. Oke? Nah, hukuman dan sanksi. Ini ada kasus nih Ibu ya. Nah, ini ada kasus di dalam kelas ini terjadi sama kita baca ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematik, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Karena dia tidak suka ini si Iva, jadi dia mencoret-coret buku. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat itu berupaya menjawab, seluruh kelasku tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu, luar biasa. Nah, malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, Pak Seno ini kira-kira, Ibu-ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno ini, Ibu? Tidak ya, luar biasa. Ini mungkin masa-masa kolonial kita dulu, ya zaman-zaman dulu ini masihnya seperti ini ya diperlakukan. Tapi kalau masa sekarang itu tidak boleh lagi seperti ini ya. Jadi ini menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah hukuman. Dan ini parahnya sekali kalau nanti si Iva ini terganggu psikologinya. Ya, dia menjadi anak yang trauma nantinya karena ditertawakan oleh kawannya, kemudian dihukum oleh Bapak Seno ini. Nah, dia menjadi trauma. Itu yang kemudian jadi anak yang pesimis. Nah, itu kadang-kadang ada yang tidak mau sekolah lagi. Ada seperti itu. Nah, makanya kita untuk menghadapi proses pembelajaran di kelas itu harus hati-hati sekali dalam apapun kasus terhadap anak. Kita harus betul-betul melihat anak itu dari segi dan sudut pandangnya. Jangan sebentar-bentar kita langsung memberi hukuman ya. Kita tanya, kita telusuri apa yang terjadi. Jangan mungkin dia tidak suka matematik, tapi dia lebih ke bakatnya ke seni, keterampilan. Nah, itu. Oke. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya. Ayo kita berlatih Ibu, hukuman atau konsekuensi.
Nomor 1, ibu-ibu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Hukuman. Karena terlambat di sekolah disuruh lari 2 kali. Itu sebuah hukuman ya. Ya, hukuman menurut ibu-ibu ya. Oke, nanti kita buka apakah hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi. Oke, kita buka nanti apakah jawaban ibu-ibu benar. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tak menggunakan masker ke sekolah. Oke, mengganti kertas tugas teman yang sudah dirobeknya. Ya, nanti kita buka apakah benar jawaban dari ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, kita buka ya, apakah jawaban-jawaban ibu ini benar? Kalau benar, luar biasa, ibu sudah paham ya. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah itu ada sebuah hukuman, benar, luar biasa ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, iya benar, konsekuensi ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, benar, itu adalah sebuah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang sudah dirobeknya, ya benar, konsekuensi ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu adalah sebuah hukuman, ya benar. Ya, jawaban ibu-ibu luar biasa. Oke ibu-ibu, ini ada restitusi posisi kontrol. Nah, ada 5 ibu-ibu. Apakah kita termasuk ini yang kemana kita ini ibu-ibu? Apakah kita pemberi hukuman? Ataukah kita pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman atau pemantau teman aja. Nah, nanti kita akan pelajari ini semua melalui video. Ada Ibu Aminah menayangkan videonya ya Ibu. Nah, kita pelajari dari video itu sangat berguna untuk kita Ibu ya. Kita silahkan menontonnya. Ntar lagi ya Ibu-Ibu. Oke, kita akan menonton. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, kita lihat dan menyaksikan kasus Nalen yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Oke. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Ini posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini nadanya tinggi tadi ibu ini, ya, dengan cara marah-marah. Ya benar nggak ibu-ibu? Ya, dengan cara marah-marah, kemudian menghardik, kemudian menetapkan hukuman ya 2 kali. 2 kali putaran. Nah, dampaknya kepada murid ini adalah nanti anaknya ini akan bersikap dendam kepada guru tersebut, ya. Kemudian tidak menyukai si anak ini tadi pasti dampaknya ini tidak menyukai ibu ini. Dan dendam dia nantinya. Seperti itu. Langsung kita melihatnya lagi posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Lanjut. Kamu marah ibu? Berani-beraninya jawab. Ini masih penghukum ya ibu ya. Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ya, murid itu akan menjadi pendendam dan akan menyakiti guru itu nanti kalau ya. Ini posisi sebagai pembuat merasa bersalah ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini posisi pembuat merasa bersalah. Terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Dan ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak ini merasa bersalah karena ibu ini terus membuat dia merasa dia nanti ibu ini ditekan oleh kepala sekolah. Dan ibu ini membuat anaknya juga menekan anak-anak itu juga ya, membuat merasa bersalah. Nah, dampak yang terjadi pada murid ini adalah nanti dia akan menjadi rendah diri ya anak ini. Ya, anak ini akan menjadi rendah diri, dia tidak percaya diri, diakibatkan oleh cara ibu ini mengatasi kasus dia yang terlambat. Oke, sekarang lanjut kita ke posisi. Oke, lanjut kita ke posisi sebagai teman. Posisi pembuat rasa bersalah. Ini posisi pembuat rasa bersalah ya. Cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, kita melanjutkan ini posisi sebagai teman, ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab. Yang memang lanjut ya. Oke juga. Pegang, lanjut. Ya. Posisi ini adalah posisi sebagai pemantau ibu-ibu. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, baiklah Ibu-Ibu, ini ada sudah posisi pemantau dan sekarang kita akan menonton posisi sebagai manajer, ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel. Oke, ini posisi manajer ini adalah posisi di mana guru harus menerapkannya, ya Ibu-Ibu. Nah kira-kira menurut Ibu-Ibu posisi mana yang berada di Ibu-Ibu? Ya, posisi mana yang memang harus kita terapkan? Menurut saya yang harus diterapkan adalah posisi manajer. Ya, alasannya? Alasannya karena si guru tersebut meminta pandangan anak itu sendiri untuk anak itu bisa tahu konsekuensi yang dia lakukan jika melakukan kesalahan sehingga tidak mengulangi kebiasaan itu karena sudah menjadi konsekuensi yang dia buat sendiri. Ya, oke. Alasannya ya, selain itu Ibu Nurul, alasannya apa? Benar seperti yang bilang Wisna tadi bahwa untuk fungsi kontrol ini sepertinya yang paling tepat diterapkan adalah fungsi manajerial. Di mana di sini si guru ingin anak ini mencari solusi atas apa hal yang belum tepat yang dia lakukan. Jadi dengan solusi yang dia sediakan sendiri, dia akan berusaha untuk lebih berbuat lebih baik lagi untuk kedepannya. Benar. Ya. Oke, luar biasa Ibu Wisna dan Bu Nurul, luar biasa ya. Jadi posisi manajer inilah yang nantinya kita akan terapkan ya Ibu ya. Nah, karena dari posisi manajer ini akan kita tanya keyakinan kelas kita dulu. Nah, keyakinan yang sudah kita buat apa? Nah, dari itu anak-anak, oh Bu, kita sudah membuat tanggung jawab. Nah, kemudian menghargai waktu. Sedangkan kalian, apa yang kamu sudah lakukan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, dia memecahkan masalah. Ya, pemecahan masalah, solusinya dia yang jawab. Nah, itu. Ini adalah posisi manajer. Ya, kemudian terciptanya identitas positif. Mereka disiplin yang positif. Oke. Lanjut. Tiga. Ambil lain ya. Ya, Ibu-Ibu, kita sudah tadi menerapkan, Ibu-Ibu sudah mengenal posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Semoga nanti kita bisa menerapkan salah satunya itu posisi di manajer. Nah, sekarang kita ini ada keyakinan kelas. Nah, Ibu-Ibu, di awal ajaran baru itu saya ada melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, Ibu-Ibu, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Glosson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik
seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi di kelas saya ibu-ibu saya sudah ganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi di ajaran baru itu saya mengajak anak-anak untuk membuat kalimat-kalimat tentang keyakinan kelas yang berisi kalimat-kalimat yang positif ibu. Misalnya jangan buang sampah di tong sampah. Saya hilangkan jangan. Buanglah sampah di tong sampah. Kemudian contohnya kalimat positifnya anak-anak jangan ribut di dalam kelas, dilarang ribut di dalam kelas. Jadi saya ganti dengan jaga ketertiban di dalam kelas gitu. Kemudian kalimat-kalimat positif yang kira-kira anak-anak ini senang dari dalam dirinya melakukannya, dari kesadaran dia melakukannya, bukan karena diperintah, bukan karena dilarang. Karena anak-anak sekarang kalau dilarang, diperintah, dia memang agak susah untuk agak lebih payah untuk melakukan. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa kalimat-kalimat kita yang positif, yang mereka enak mendengar, itu mereka akan melakukannya. Karena memang yang membuat keyakinan itu kalimat-kalimatnya mereka yang tulis sendiri, dan mereka yang menulis sendiri, dan mereka yang nanti buat seperti spanduk tentang apa-apa yang menurut mereka baik di dalam kelas mereka itu. Oke, ibu dan bapak guru semuanya, pembelajaran pemaparan kita sudah selesai pada hari ini, dan Ibu Aminah mengucapkan terima kasih ibu bapak sudah melaluinya sampai selesai. Mungkin ada bahasa-bahasa Bu Aminah yang kurang tepat, yang kurang teratur. Ibu Aminah mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia itu adalah tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia itu tidak ada yang sempurna ya, ibu bapak. Nah, Ibu Aminah akhiri dengan sebuah pantun, burung pilihan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita dengar tadi kedua narasumber ya dari CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Heriadi SPD dan Ibu Aminah SPD, yang sudah menyampaikan pentingnya budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kiranya kita semuanya sudah paham dan sudah tahu bagaimana kita pelaksanaan nanti di sekolah. Kiranya ibu-ibu semuanya dapat melaksanakan dengan secara ikhlas, ya, tanpa terpaksa. Karena budaya positif ini kita sudah lakukan seperti budaya 5S. Nah, itu hadir ke sekolah, kita melaksanakan dulu senyum, ya, sapa, salam dengan sopan dan santun. Kemudian kita juga melaksanakan budaya antri waktu masuk di kelas. Kemudian juga budaya positif kita yang sudah kita laksanakan, yaitu kegiatan literasi yang setiap hari Sabtu kita terapkan, ya, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian juga budaya-budaya positif lain, ya, seperti kita melaksanakan Gema Islami, ya, baca Yasin itu secara kontinu setiap Jumat. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah suatu pembiasaan kepada anak didik dengan cara ikhlas tanpa dipaksa, sehingga dari menjadi kebiasaan menjadi suatu budaya. Nah, inilah ibu-ibu semuanya, kita sudah paham. Selamat melaksanakan, kiranya nanti menjadi dapat membentuk karakter anak lebih baik di masa yang akan datang. Sekali lagi semuanya, untuk mengakhiri acara kita ini, marilah sama-sama kita membacakan hamdalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Terima kasih kepada calon CGP Angkatan 11. Semoga Bapak lulus dengan predikat terbaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak itu semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat dulu, oke? Semuanya tepuk semangat yang terbaru. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Oke, tadi sudah SPG, jadi sudah pecah kekakuan kita ya, tidak ada lagi rasa kaku di kelas ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya, sebelum kita memulai mulai pembelajaran. Jadi di awal minggu ini kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Supaya apa? Nanti kesepakatan kelas ini kalian buat sendiri ya anak ibu ya, kalian yang buat. Inginnya kelas kalian ini seperti apa ya? Inginnya kelas kalian ini nyamankah atau tidak nyaman? Pilih yang mana? Jadi bahasa-bahasa kalian buat kalimat yang membuat kelas kita nyaman ya, yang nantinya kalian yang buat, dan apabila kalian melanggar nanti berarti kalian sudah melanggar kesepakatan yang kalian buat sendiri ya. Makanya ini akan ibu bagikan kertas ini ya, satu orang satu untuk menulis satu kesepakatan di kelas kita, yang membuat kelas kita nyaman ya, nyaman belajar, nyaman di sini dalam semua hal ya. Nah, ibu mau memandu kalian. Kira-kira di dalam membuat kata-kata kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu harus memakai kata yang positif, kalimat-kalimat kebajikan. Misalnya, contohnya apa? Yang positif, ya kalimat positif. Contohnya, ayo, siapa yang mau mengeluarkannya dulu sebelum kita menulis? Kalimatnya dulu. Hah? Ayo, siapa? Ya, ini tidak boleh mencoret dinding. Nah, sebaiknya kata tidak itu dihilangkan ya. Nah, kita ganti dengan jagalah kelas gitu ya. Ayo jaga kelas. Nah, seperti itu. Kata tidak itu dihilangkan. Nah, ayo siapa lagi? Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Sebaiknya kata jangan itu dihilangkan ya. Kalimat yang positif kita tulis. Ayo buang sampah di tempatnya. Nah, itu. Jadi lebih enak kan? Ayo apa lagi? Yang misalnya tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Sebaiknya kata tidak itu tidak usah ditulis. Jagalah ketertiban di dalam kelas. Gitu ya. Bisa kan? Nah, tidak usah banyak seperti ini. Nanti kita lihat ya. Ayo kita tulis satu orang satu kalimat yang positif ya. Silakan. Oke. Boleh. Satu kalimat aja ya. Ya, satu kalimat. Ya.
Oke. Dasar kan? Apa-apa? Nanti kalian setelah menulis tempel di sini. Ya, satu orang satu kalimat. Santai. Sudah? Kalau sudah ditempel di sana ya, yang sudah disediakan. Ayo, silakan. Yang sudah. Nanti kalau ada yang terlambat berarti dia sudah melakukan keyakinan yang dia sudah buat, ya. Ini kalian sudah membuat dan keyakinan dan kesepakatan datang tepat waktu. Nanti kalau terlambat berarti kalau ibu tanya mengapa terlambat, berarti kalian sudah melanggar keyakinan yang sudah kalian buat. Berarti itu adalah sebuah pelanggaran, ya. Nah, kemudian ini lagi, ayo berhenti jangan merokok, ayo berhenti merokok. Oh iya, ini ayo
sayangi teman. Ya. Sayangi teman. Sayangi teman. Itu ya. Jangan memukuli itu, jangan itu sebaiknya dihindari. Tidak boleh ditulis. Tapi sayangi teman. Ya, sayangi teman. Oke, ada sudah beberapa nanti yang sudah ada kalimatnya, dan nanti kita akan membuat poster ya yang sudah kalian sepakati. Nah, ini semoga ini keyakinan ini membuat kalian nyaman di dalam kelas, karena kalian yang buat, kalian juga yang akan menjalankan ya. Paham anak itu? Nah, apabila kalian melanggar, berarti itu ada sebuah pelanggaran dan kalian sudah melanggar keyakinan yang sudah kalian buat ini. Tapi semoga anak-anak ini baik semua ya, patuh kepada keyakinan yang sudah kalian buat. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kelas kita tercipta dalam kelas yang menyenangkan ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.